Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Saya harap semua dalam keadaan sehat ya. Hari ini kita akan membahas proses penelitian, terutama pada tema menemukan topik penelitian. Identifikasi topik penelitian itu merupakan bagian dari topik penelitian dan hipotesis pada bab 2 buku Research Methods Gravatar. Saya ambil dari bab 2 itu. Tapi kali ini kita hanya akan mendiskusikan bagian pertama saja ya, agar durasinya tidak terlalu panjang. Bagian kedua terkait mencari literatur penelitian, itu akan kita bahas pada video-video selanjutnya. Jadi proses penelitian terdiri dari banyak tahap ya, dimulai dari hipotesis ya, kemudian menentukan operasionalisasi hipotesis ya, ini maksudnya menentukan variabel dan cara mengukur variabel tersebut ya, kemudian identifikasi partisipan, siapa responden partisipan yang hendak kita ambil ya, pada usia berapa misalnya, jenis kelamin apa. Kemudian kita memilih strategi penelitian. Ini maksudnya lebih ke arah metode ya, apakah kita akan memilih metode eksperimen ataukah metode survei, kualitatif, kuantitatif ya. Kemudian kita menentukan rancangannya ya, menentukan rancangan itu maksudnya misalnya kita menggunakan eksperimen, rancangan apa yang akan kita gunakan, apakah within subject, between subject ya, ini nanti akan kita bahas lebih lanjut di pengenangan eksperimen. Kemudian selanjutnya dalam proses penelitian kita melakukan pelaksanaan penelitian. Di sini adalah pengambilan datanya ya, apakah itu kualitatif, kuantitatif atau mixed method, itu akan membuat proses penelitian, pelaksanaan penelitian yang berbeda-beda gitu ya. Nah, setelah kita mendapatkan data, kita evaluasi data tersebut ya. Kita analisis ya, statistik deskriptif, statistik inferensial, sehingga kita bisa mendapatkan kesimpulan dari data yang kita dapatkan tersebut ya. Kemudian kita laporkan hasilnya, dan kemudian dari hasil itu kita bisa meredefinisi gitu ya, atau reformulasi topik penelitian kita. Nah, kemudian berulang dari reformulasi tersebut, kita bisa menyusun hipotesis untuk penelitian selanjutnya. Nah, proses penelitian ini sebenarnya tahapan yang paling penting adalah kita harus menemukan topik penelitian terlebih dahulu gitu. Jadi tidak mungkin seluruh siklus ini bisa dilakukan tanpa kita menentukan topik penelitian kita apa gitu ya. Dan ini sebenarnya siklus alur proses penelitian yang sederhana ya. Jadi mengapa saya sampaikan ini sederhana? Karena pada praktiknya prosesnya bisa sangat kompleks ya, tidak mengalir secara linear seperti ini ya. Bisa saja misalnya setelah memilih strategi penelitian di sini ya, misalnya bisa saja akan berpindah lagi itu ya, kembali lagi ke identifikasi partisipan ya, karena sebenarnya kelihatannya eksperimen saya ini nggak cocok ya untuk subjek penelitian saya, untuk partisipan penelitian saya gitu. Nah, ini bisa berlangsung pada tahapan manapun ya, kembali ke dari menentukan rancangan, wah ini nggak cocok, saya memilih. Jadi prosesnya bisa bolak-balik gitu ya, bahkan bisa dari menentukan rancangan yang ketika menentukan rancangan kita jadi paham ya, ternyata rancangan ini nggak cocok nih untuk subjek partisipan penelitian kita. Jadi ini sifatnya bisa bolak-balik seperti ini ya, bahkan melewati 2 tahap itu bisa ya. Itu. Nah, kita masuk ke sumber-sumber topik penelitian ya. Jadi topik penelitian ini kadang itu penentuan topik itu dirasa sangat menyulitkan mahasiswa ya. Jadi bingung memilih apa ya, akibatnya mahasiswa menghabiskan banyak waktu ya. Jadi kalau dalam proses penulisan skripsi ya, tugas akhir, skripsi, tesis, disertasi, biasanya menentukan topik ini bisa menghabiskan banyak waktu gitu ya. Karena mahasiswa bingung ya, tidak punya ide atau terlalu banyak ide ya kadang gitu ya. Nah, sebenarnya tidak ada istilah kehabisan ide ya, karena dalam psikologi itu sangat banyak sekali tema-tema yang bisa kita teliti ya. Prosesnya sebenarnya mudah ya, yang penting adalah secara sadar kita berusaha mencari ya, topik penelitian apa yang hendak kita cari gitu ya.
munculkan kembali rasa ingin tahu ya. Ini kalau kita evaluasi ya, sebenarnya kita kan kalau anak-anak itu dulu banyak sekali yang ditanyakan gitu ya. Kok orang ini kok tinggi, kok ini kok gemuk ya, kok ini kurus ya, kok orang itu marah ya, kenapa menangis misalnya gitu ya. Nah, tapi kadang setelah dewasa kita jadi cenderung tidak mengungkapkan pertanyaan-pertanyaan ini gitu ya. Jadi itu yang perlu kita lakukan saya pikir untuk mempermudah ya mendapatkan topik penelitian. Nah, sumber-sumber topik penelitian bisa beragam ya. Jadi ada minat individu ya, minat personal, rasa ingin tahu, kemudian observasi yang sifatnya kasual ya, maksudnya kasual ini observasi yang santai yang tidak terkontrol. Kalau terkontrol itu dalam eksperimen ya sudah ya. Kemudian laporan dari observasi orang lain, ya. Kemudian bisa juga dari permasalahan atau pertanyaan praktis ya, bisa juga dari teori. Nah, ini akan kita bahas secara singkat satu persatu. Nah, prosesnya di sini tentu saja tidak sama sekali terpisah itu ya, bisa saling overlap. Yang pertama minat personal dan rasa ingin tahu gitu ya. Apa yang menarik untuk kamu gitu ya. Jadi yang membuatmu ingin tahu lebih ya. Salah satu contohnya bisa dari mata kuliah yang pernah diambil gitu ya. Jadi mata kuliah apa yang paling menarik gitu ya. Bagian mana, tema apa dari perkuliahan tersebut yang paling menarik ya. Dari situ kita menggali lagi ya, melihat sumber-sumber dari buku teks misalnya ya, yang terkait tema tersebut ya, minat kita. Jadi penelitian itu harapannya sesuatu yang kita minati gitu ya, karena itu nanti menjadi modal dasar untuk penelitian tersebut bisa terselesaikan ya. Kalau kita tidak minat, nanti ketika ada hambatan ya, hambatan apapun ya, misalnya kesulitan mencari partisipan ya, kesulitan dana ya, kesulitan dalam menulis ya, atau dalam proses bimbingan ketemu pembimbing yang sulit misalnya. Nah, hambatan-hambatan ini nanti bisa diatasi ketika kita memiliki minat yang kuat ya terhadap tema penelitian tersebut. Nah, minat personal ya, rasa ingin tahu itu bisa berdasar pada perilaku sehari-hari ya, perilaku ya yang kita temui gitu ya, apa yang menarik ya. Ada beberapa kemungkinan ya, misalnya pada siswa, pada anak-anak, pada atlet ya, atau pada perilaku khusus, misalnya bullying, penggunaan narkoba, kecemasan menghadapi tes, ya, kejujuran dan lain sebagainya. Jadi perilakunya siapa, apa yang menarik gitu ya. Atau topik-topik umum ya, misalnya autism, depresi, stres, personality, motivasi dan sebagainya. Jadi dari topiknya kita dapat gitu secara umum, baru kita maju ke yang lebih detail ya dari topik umum tersebut. Oke. Nah, selanjutnya adalah observasi yang sifatnya kasual ya. Jadi ini terkait juga pada sebelumnya ya. Melihat perilaku individu atau hewan juga bisa ya. Yang ditemui di sehari-hari ya. Orang marah, tertawa, berbohong, mengejek, berteman ya. Misalnya pada kondisi yang sama, mengapa ada orang yang marah responnya, tapi pada orang lain kok malah dia tertawa gitu ya. Itu perlu kita evaluasi ya, kita observasi lebih dalam, itu nanti kita bisa mendapatkan ide dari situ gitu ya. Bisa juga perilaku diri kita sendiri ya, sikap, emosi ya, perasaan kita sendiri ketika menghadapi sesuatu ya. Misalnya ketika kita membeli barang misalnya ya, kasirnya kok tidak ramah, terus kita merasa ingin marah gitu ya. Respon kita seperti itu bisa jadi dasar ide penelitian ya terkait sikap dari penjual ya terhadap kenyamanan pembeli ya, atau kepuasan pembeli misalnya. Nah, jadi semua ya perilaku yang menurutmu itu menarik, menimbulkan tanda tanya, itu bisa menjadi topik penelitian ya. Intinya tadi ya, harus menarik untuk dirimu gitu ya. Menarik untuk kalian. Nah, selanjutnya adalah laporan dari observasi orang lain ya. Observasi orang lain itu bisa dari laporan berita di TV, ya, laporan penelitian terbaru, tema dalam novel, serial, TV. Jadi tidak harus dari sumber yang serius gitu ya. Jadi
bisa dari acara selebriti tadi, gosip, iklan, komik, kartun, ya, anime, ya. Nah, tapi yang harus dipahami bahwa sumber non ilmiah ini tentu saja belum tentu benar ya, karena kadang penyampaiannya tidak lengkap gitu ya, tidak ada sumber literatur, metodenya dan sebagainya. Nah, kalau sumber yang lebih ilmiah bisa dari perkuliahan, dari textbook, itu juga hasil dari observasi ya. Tadi sudah saya sampaikan ya, bab dan topik dalam buku itu bisa kita lihat lebih detail ya, kita tertarik pada tema tersebut ya. Selanjutnya, ide penelitian bisa dari permasalahan atau pertanyaan praktis sehari-hari ya. Jadi ada masalah di pekerjaan, perkuliahan, hubungan dengan keluarga, ya, misalnya bagaimana agar belajar bisa rutin, bagaimana agar kita bisa berolahraga secara rutin, ya, dalam hubungan keluarga, misalnya kok ibu saya kok tiba-tiba marah, ya, mengapa adik saya itu bandel, suka menyontek. Jadi di sini penelitian itu nanti diarahkan pada tujuan memecahkan masalah tersebut ya. Jadi ini yang namanya applied research dibanding beda dengan basic research ya, yang hanya berfokus pada keilmuan ya, pada teori ya, pengembangan keilmuan itu saja, tidak berusaha mengarahkan atau memecahkan permasalahan real. Kalau penelitian itu diarahkan pada pemecahan masalah real, itu yang disebut dengan applied research. Nah, selanjutnya dari teori-teori perilaku ya. Jadi kita kaji ya teori-teori yang menjelaskan tentang perilaku tertentu, ya, memprediksi perilaku di kondisi tertentu. Jadi kita evaluasi teori-teori tersebut gitu ya. Apa variabel-variabelnya, apa prediktor-prediktor dari perilaku yang diprediksi itu apa saja. Kemudian itu bisa juga kita membandingkan ya, dua teori memiliki prediksi yang berbeda pada perilaku tertentu. Ini sangat berpotensi untuk menjadi penelitian yang menarik ya. Jadi misalnya ingat penerapan denda pada tempat penitipan anak, ya itu kan ada, jika di denda itu dilihat dari teori reward punishment, itu sepertinya akan menurunkan gitu ya, menurunkan banyaknya orang tua yang terlambat ya menjemput anak ya. Tapi kalau dilihat dari segi relasi sosial, segi guilt, perasaan bersalah ya, hasilnya akan berbeda ya, bahkan sebaliknya gitu ya. Jadinya malah jumlah orang tua yang terlambat malah semakin banyak ketika kita menerapkan denda di tempat penitipan anak ya. Nah, baik, saya pikir itu saja untuk sumber literatur pada tema ya. Mencari sumber literatur itu akan kita bahas pada video selanjutnya ya. Baik, itu saja. Sekali lagi ini dari chapter 2 ya, Research Ideas dan Hypothesis. Lebih lengkapnya bisa dilihat pada chapter tersebut. Oke, terima kasih. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.